apapun itu sesuai dengan kebudayaan bahwa tanggal 2 Oktober adalah warna alam, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu. Kita harapkan untuk semakin menumbuhkan cita-cita yang terus mendukung integrasi dari kegiatan gerakan 500 orang ini bersama dengan pembebasan zakat di Oktober ini, karena dia di mana-mana selalu puji syukur, dan juga dia ada perajin ya, motivasi yang Pak Diro juga. Saya pakai jadi beliau izin yang ada kualitas, karena kalau kita baca sejarah batik bisa kita bersama. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. khususnya mari kita kembangkan batik warna alam di Kabupaten Ponorogo. Kita berikan semangat. Kita mengetahui bahwa ada beberapa jenis satwana alam, antara lain yang dikatakan Bu Jajang tadi, yang jenis satwarna, termasuk satwarna mordan, kemudian termasuk satwarna bejana, kemudian direk maupun satwarna asam basa. Tapi yang umum digunakan sekarang ini adalah jenis-jenis satwarna mordan, yaitu yang dia dalam pewarnaannya berkaitan atau bergandengan dengan unsur logam. Jadi di situ biasanya kenapa kainnya kok di mordan? Di mordan itu diberi unsur logam. Unsur logam itu kan ada pada tawas, pada kapur, pada tunjung. Jadi ketika kain itu di mordan, artinya seperti yang ada di buku itu, direbus dengan air dengan tawas, itu artinya kain itu nanti ada kandungan logam, sehingga nanti rebusan dari ekstrak dari kayu-kayu yang kita buat itu, nanti ketika kain itu dicelupkan akan terjadi ikatan. Nah, ikatan itu artinya memutus semacam hubungan antara satwana dengan air. Kan kalau satwana berhubungan terus dengan air, ketika dicuci kan akan luntur. Tapi ketika adanya ikatan dengan logam, dia lebih kuat ketimbang satwana itu berhubungan dengan air. Artinya ketika dicuci tetap warnanya itu tidak mau pergi gitu ya. Anunya gitu. Kemudian dari jenis satwarnanya, ada yang dikatakan satwarna jenis bejana, atau kita lebih populer dengan nama satwarna indigo gitu. Satwarna indigo yang berasal dari daun tom, atau kita lebih ada istilah indigo vera nila ya, tarum yang mungkin Bapak dan Ibu tahu, sudah pernah, bahkan mungkin sudah pernah memproses bagaimana. Nah, itu beda dengan yang jenis-jenis yang kayu-kayuan yang direbus itu harus difermentasi dulu, artinya direndam dalam air selama 10 jam atau 1 malam, nanti sampai dia membusuk. Setelah membusuk nanti disaring. Nah, larutannya itu nanti dengan bantuan kapur itu nanti dikebur, itu akan muncul unsur warna biru atau warna indigo. Nah, setelah itu biasanya untuk bisa disimpan atau dikemas tidak dalam bentuk cairan, biasanya nanti dia mengikat pada kapur itu, larutan kapur, dan disaring sehingga menjadi pasta seperti yang sering kita gunakan. Hanya saja mungkin kita mungkin kalau kita beli, kita tidak tahu persis seberapa kandungan indigonya ya, karena jumlah kapurnya itu antar penjual satu dan yang lain mungkin berbeda. Jadi kemungkinan hasilnya itu kita mungkin beli dari si A birunya begini, beli dari si B birunya begini, karena mungkin jumlah kandungan kapurnya kita nggak tahu, tahunya kita beli sekilo, gitu. Mungkin ada tambahan-tambahan lain, tapi yang jelas bahwa indigonya itu dia
ikut di kapur itu. Jadi pada waktu diproses nanti kan kapurnya akan tercuci dan tinggal warnanya yang melekat pada kain, warna birunya itu. Jadi pelatihan ini sebenarnya ini pencelupan ini rentetan dari pelatihan yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Jadi pertama kami dilatih untuk membuat bagaimana membuat pola, mencorek dalam bahasa ini dengan benar. Terus yang kedua kita membatik. Terus bulan lalu kita dilatih untuk membuat canting cap karena kebetulan di Kulon Progo ini tidak ada perajinnya. Dan yang sekarang ini pencelupan dengan cat warna alam. Pesertanya memang dari enggak jelas atau bagaimana? Iya, jadi peserta yang kami ajak atau yang kami undang ini peserta-peserta yang sudah punya bakat membatik, punya bakat. Jadi gini, yang pertama pelatihan mencorek ini kita mengambil peserta yang ahli-ahli atau yang punya bakat di bidang menggambar, Mas, menggambar, mendesain dalam hal ini batik. Jadi beda-beda pesertanya. Yang kedua, pada saat kita pelatihan mencanting, kita juga memilih orang-orang yang mencanting yang saya anggap mereka punya semangat untuk ke depan gitu. Kita selalu milih, termasuk yang buat cap juga kita pilih orang-orang yang punya keterampilan khusus yang ya ada nilai seni juga di situ, termasuk karena itu rumit. Terus ini pencelupan. Nah, pencelupan ini memang agak di Kulon Progo tidak banyak pesertanya karena kebanyakan perajin batik Kulon Progo ini dengan warna sintetik. Tapi mengapa ini semua tetap kita dorong untuk supaya ke depan nanti mereka teman-teman kita semua ini bisa dan mau membuat batik dengan cat warna alam. Intinya di situ nanti. Pencelupan ini kan ada beberapa kali pertemuan. Iya, iya. Itu bagaimana kelihatan peserta apakah langsung paham atau Gini, jadi saya evaluasi atau saya amati sendiri dari awal, peserta cukup antusias. Juga saya pribadi selaku di sini ditunjuk sebagai pengawas dari mulai awal sampai sekarang dan ya kita berusaha bagaimana supaya memang perajin Kulon Progo ini punya semangat yang bagus supaya nanti ke depan batik di Kulon Progo ini tidak menurun tapi bisa semakin bagus gitu, Mas. Jadi kami berharap sekali memang ada regenerasi batik. Jadi saya jujur khawatir
Karena karyawan perajin-perajin batik yang ada selama ini kan ini sudah agak tua-tua usianya. Jadi saya khawatir nanti ke depan kalau tidak ada regenerasi, nanti semakin lama perajin akan berkurang. Nah, saya berharap pada semua pihak yang terkait dalam hal ini untuk bagaimana menciptakan regenerasi itu sendiri. Saya pribadi punya keyakinan, bagaimana supaya perajin-perajin yang ada di Kulon Progo khususnya ini sejahtera. Artinya supaya nanti regenerasi akan lebih mudah. Terus selama ini mengapa saya juga bersedia kerja keras, membantu Paguyuban Sekar Jagad dengan Dinas Budaya DIY, kita adakan pelatihan di sini dengan ya fasilitas seadanya yang kita punya, kita dukung. Karena saya pribadi sangat berharap sekali perajin-perajin yang ada di dalam Kulon ini semangatnya tinggi untuk batik dan batik. Gitu. Oke. Kali ini tim Kulon Progo memulai pelatihannya dalam tahap yang ketiga. Yang pertama dulu adalah pencorean sudah selesai, yang kedua adalah menyanting dan selesai, dan saat ini adalah proses terakhir pencelupan. Kita sengaja pencelupan ini adalah memakai zat warna alam yang sangat ramah dengan lingkungan. Kita di sini diikuti 25 orang dari masing-masing pengrajin. Kenapa kita mendorong menjadi zat pewarna alam ini? Karena perlu diketahui bahwa Yogyakarta yang telah ditetapkan menjadi kota batik dunia sewaktu-waktu bisa hilang prestasi itu kalau kita tidak ramah pada lingkungan. Untuk itulah satu-satunya syarat untuk batik ini dalam pewarnaannya ramah lingkungan adalah dengan zat warna alam. Kita lihat bersama tadi bahwa hari ini kita sudah mencelup dengan berbagai proses, baik dengan tengger, kemudian dari kayu mauni, dengan jelawe, kita lihat prosesnya tadi, dan ini betul-betul ramah lingkungan. Memang zat warna alam prosesnya harus berulang kali. Nah, kita mendorong untuk terutama Kulon Progo ini banyak pengrajin yang mulai beralih dari zat sintetis menjadi zat warna alam. Memang kita harus sabar karena pewarnaannya harus berulang kali, beda dengan sintetis. Dan tentu saja kalau ramah lingkungan untuk pembuangannya juga aman. Itu yang kita dorong. Jadi dan lagi kita melihat bahwa pasar dunia sudah mulai pesanannya sudah banyak ke zat warna alam. Semakin dia agak bluwek begitu, semakin menarik perhatian karena kusam-kusam tetapi dipakainya luar biasa. Itulah kebanggaan kita. Kita mendorong di Kulon Progo ini supaya tumbuh pengrajin-pengrajin baru dengan kecakapan mencanting, mencorek, dan mencelup dengan zat warna alam. Kita juga mendorong pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyediakan lahannya, menanam pohon-pohon yang bisa dipakai untuk zat warna alam. Sore kami tim dari Kulon Progo saat ini melihat hasil finishing dari pelatihan pencelupan warna alam. Kami sekarang baru membeda-bedakan, mengelompokkan. Satu adalah motif parang yang di sini, kemudian di sini adalah motif kawung, di sini motif semen, di sini motif ceplok, dan ada beberapa pengembangan. Yang jelas bahwa kami di sini benar-benar mencelup dengan warna alam, kemudian mencoba untuk menemukan warna-warna baru antara bahan-bahan alam yang diterima, misalnya bagaimana menjadi coklat yang tua begini, bagaimana bisa keluar birunya, bagaimana keluar kuningnya, dan sebagainya. Yang jelas hasil pelatihan kali ini benar-benar bisa mencetak atau melahirkan teman-teman yang bisa menjadi pewarna alam handal. Kita lihat di sini ada Bur yang masih muda, Burhan yang masih muda, dan kebetulan mertuanya adalah pengusaha batik, jadi dia langsung bisa di mertuanya satu unit sendiri untuk pewarna alam. Di sini pengawasnya Pak Rojimin yang mencoba beserta istrinya yang betul-betul bisa mematch-matchkan warna-warna, bisa menjadi hijau, agak kuning, dan seterusnya. Jadi kita mencoba warna-warna baru.
nanti teman-teman yang lain juga akhirnya nanti bisa menciptakan warna-warna alam yang lebih keren. Ada Pak Dewa Gimin yang lorotnya luar biasa, ada Mas Ranto, ada Mbak Pon, kemudian Mas Agus juga dari Sinar Abadi Batik. Kebetulan untuk Sinar Abadi Batik bisa nanti satu unit tersendiri zat warna alam. Dan kami dan Kulon Progo mengucapkan terima kasih kepada Mas Puryanto sebagai pengawas yang telah memfasilitasi tempat ini yang sudah kita repoti, mulai dari ruangan ini sampai tempat kita pencelupan, sampai kita membakar menggodok untuk ngelorot dan seterusnya. Dan kami sangat puas. Mudah-mudahan di lain kesempatan tahun depan kalau I'll be back kembali lagi di sini, kita bisa menciptakan warna-warna alam baru, kemudian pembatikannya lebih bagus, nyoreknya lebih bagus lagi, sehingga ini modelnya adalah kebersinambungan. Jadi itulah tujuan pelatihan dari Sekar Jagad yang kerjasama dengan Dinas Kebudayaan untuk tahun 2016. Sampai jumpa di 2017 dengan pelatihan yang sama. Kita bangga dengan batik Indonesia warna alam. Bagus sekali. Hanya dari sekian batik yang kebanyakan warna sintetis, nah ini menerobos ke warna alam yang lambat laun penggemarnya juga semakin banyak. Harapannya Bapak ngikutin ini? Harapannya mudah-mudahan bisa bikin sendiri. Nah, kalau saya senang Pak, karena saya dulu saya sudah pernah menganu alam ini Pak, tapi kan ini timbul lagi, saya malah senang sekali Pak. Bisa mudah-mudahan saya bisa meneruskan yang dulu sudah saya alami, kerja di alam, tapi saya ingin timbul ada alam lagi, saya senang sekali Pak. Ya, bagus. Bagusnya gimana? Tambah wawasan, tambah ilmu. Harapannya apa nanti Bu? Ya, bisa kalau ada muda bisa mengembangkan di rumah sendiri. Ya, sangat baik ini karena dengan melakukan pencelupan apalagi pewarna alam ya, dengan pewarna alam kan kita mengurangi efek dari limbah kimia. Jadi masyarakat besok yang akan memakainya kan dia kurang lebih menghindari dari zat-zat sintetik yang membahayakan kulit. Jadi dengan program pelatihan pencelupan pewarna alam ini sangat baik. Sangat bagus sekali ya, dan untuk saat ini memang khususnya di daerah Kulon Progo dan Lendah pada khususnya itu dibutuhkan sekali untuk variasi, karena selama ini yang ada adalah warna sintetis, jadi menambah khasanah untuk warna batik ya dari zat warna alam ini. Tentunya seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang ini menuntut untuk lebih banyak ke warna alam, jadi mengurangi efek pada lingkungan hidup dari limbah kimia batik warna sintetis. Tentunya dengan warna alam ini ikut melestarikan lingkungan hidup.